Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang statistika. Silakan dibuka halaman 179 untuk latihan ulangan paket 1. Nomor 1. Departemen Pendidikan Dasar melakukan penelitian tentang hasil general test di DKI Jakarta. Populasinya adalah, kalau kita berbicara tentang populasi, ini berarti berkaitan dengan data keseluruhan dari objek yang dibicarakan. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin C, yaitu seluruh peserta general test di DKI Jakarta. Nomor 2, perhatikan daftar berikut. Persentase siswa yang gemar matematika adalah, yang pertama kita akan menghitung total frekuensi terlebih dahulu ya. 12 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 3 hasilnya adalah 40. Sehingga persentase yang gemar matematika bisa dicari dengan cara 12 dibagi dengan total keseluruhan yaitu 40 dikalikan dengan 100%. 0 ini bisa kita coret, 12 dibagi 4 hasilnya 3, 3 dikalikan 10 hasilnya 30%. Jawabannya D. Nomor 3, perhatikan daftar berikut. Jika jumlah peserta seluruhnya ada 72 orang, maka banyaknya peserta pada kelompok A adalah berapa orang? Karena di sini persentase, berarti untuk mengetahui persentase dari A, caranya adalah 100% dikurangi dengan persentase mulai dari B sampai E. 100% dikurangi dengan hasil penjumlahan yang ada di dalam kurung adalah 87,5%. Selisihnya adalah 12,5%. Kemudian untuk mencari banyak peserta A, caranya adalah 12,5 per 100 dikalikan dengan total keseluruhannya, yaitu 72 orang. 12,5 dikalikan 72 hasilnya adalah 900. Kalau kita bagi 100, hasilnya ada 9 orang. Maka jawabannya B. Nomor 4. Diagram berikut menunjukkan data 72 anak yang gemar pelajaran sekolah. Banyak anak yang gemar pelajaran matematika adalah, diagram lingkaran ini untuk IPA karena di sini membentuk sudut siku-siku, berarti besarnya adalah 90 derajat. Untuk mengetahui besar derajat pada matematika, caranya adalah 360 derajat dikurangi dengan seluruh besar derajat untuk mata pelajaran IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Yang di dalam kurung ini kalau kita jumlahkan hasilnya 205 derajat, berarti selisihnya adalah 145 derajat. Untuk mengetahui banyak anak yang gemar mata pelajaran matematika, caranya adalah 145 derajat dibanding dengan 360 derajat dikalikan dengan 72 anak. 360 dibagi 72 hasilnya 5. 145 dibagi 5 hasilnya adalah 29 anak. Jawabannya D. Nomor 5. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Persentase orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS adalah, yang pertama untuk wira swasta, karena di sini sudut siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Untuk mengetahui besar derajat pada PNS, caranya adalah 360 derajat dikurangi dengan total besar derajat untuk wira swasta, TNI, dan swasta itu sendiri. Yang di dalam kurung kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 234 derajat. 360 dikurangi 234 derajat hasilnya adalah 126 derajat. Persentase untuk orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS bisa dicari dengan cara 126 berbanding dengan 360 dikalikan dengan 100%. 0 ini bisa kita coret. 126 dikalikan 10 kemudian dibagi dengan 36 hasilnya adalah 35%. Jadi jawabannya A. Nomor 6. Diagram batang tersebut menunjukkan jumlah produksi teh di suatu daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Banyak produksi teh selama 3 tahun terakhir adalah, berarti yang dibicarakan pada soal ini khusus untuk 2014 yang besarnya 250 kuintal, 2015 100 kuintal, dan 2016 200 kuintal. Totalnya adalah 550 kuintal. Jawabannya D. Nomor 7. Selama 5 hari, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah sebagai berikut.
Diagram garis dari data tersebut adalah dari keempat pilihan yang ada, jawaban yang sesuai dengan data yang dimaksud pada soal adalah poin C. Pada hari Senin 10.500, kemudian pada hari Selasa menurun 10.200, pada hari Rabu menurun menjadi 9.300, pada hari Kamis naik lagi menjadi 9.500, dan pada hari Jumat naik menjadi 11.000. Jadi jawabannya C. Nomor 8. Diagram batang di atas menunjukkan nilai ulangan matematika kelas 8. Nilai rata-ratanya adalah, jika datanya dalam bentuk seperti ini, maka nilai harus dikalikan dengan frekuensinya terlebih dahulu. 5 dikalikan 6 hasilnya 30, 6 dikali 15 90, 7 dikalikan 12 84, 8 dikalikan 7 56. Untuk mencari rata-ratanya, caranya adalah semua data yang ada kita jumlahkan dibagi dengan banyak data. Semua data berarti 30 ditambah 90 ditambah 84 ditambah 56. Kemudian banyak datanya dilihat dari frekuensinya ya. 6 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 7. Hasil penjumlahan yang atas adalah 260. Hasil penjumlahan yang bawah adalah 40. 0 ini bisa kita coret. 26 dibagi 4 hasilnya adalah 6,5. Jawabannya B. Nomor 9. Mean atau rata-rata dari data berikut ini adalah, caranya sama ya, semua data kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Semua data kita tulis dijumlahkan kemudian dibagi dengan 9 ya. Karena di sini datanya ada 9. Hasil penjumlahan dari bagian atas adalah 51. Kalau kita bagi 9 hasilnya adalah 5,67. Nah, kebetulan tidak ada ya di sini ya. Berarti ingin dibulatkan menjadi 5,7. Jawabannya C. Nomor 10. Yang ditanyakan pada nomor 10 adalah mean atau rata-rata dari data di atas. Jika dalam bentuk tabel frekuensi, maka kita harus mengalihkan antara nilai dengan frekuensinya terlebih dahulu. 5 dikalikan 8 40. 6 dikalikan 11, 66, 7 dikalikan 6, 42, 8 kali 4, 32, 9 kali 1, 9. Total yang berwarna merah ini adalah 189. Kemudian, total frekuensinya 8 ditambah 11, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 1, hasilnya 30. Sehingga rata-ratanya bisa dicari dengan cara 189 dibagi 30 hasilnya adalah 6,3. Jawabannya A. Nomor 11. Jika mean atau rata-rata dari data berikut ini adalah 6, nilai Y adalah, rumusnya sama ya. Semua data akan kita jumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-ratanya kita tulis di sini 6. Semua data kita jumlahkan 8 tambah 6 tambah 7 ditambah dengan 2Y, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 5, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 8. Total dari yang bagian atas ini, hasilnya adalah 38 ditambah dengan 2Y, kemudian 6 dikalikan dengan 8, hasilnya 48. 2Y sama dengan 38 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 48 dikurangi 38, hasilnya 10, maka Y sama dengan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jawabannya B. Nomor 12. Jika mean atau rata-rata dari data di atas adalah 7, maka nilai P adalah, yang pertama yang harus kita lakukan mengalihkan antara nilai dengan frekuensinya ya. 5 kali 4 20, 6 kali P 6P, 7 kali 14 98, 8 kali 12 96, 9 kali 2 18. Total yang berwarna merah ini adalah 6P ditambah dengan 232. Kemudian frekuensinya kita hitung ya. 4 tambah P tambah 14 tambah 12 tambah 2. Hasilnya adalah P ditambah 32. Di sini diketahui rata-ratanya adalah 7. Berarti 7 sama dengan 6P ditambah 232 dibagi dengan P plus 32. Ini kita kalikan ya. 7 kali P berarti 7P. 7 kali 32 berarti 224 sama dengan yang bagian atas, yaitu 6P ditambah 232. 6P kita kumpulkan dengan 7P, berarti nanti ketika dipindah ke kiri menjadi pengurangan.
7P dikurangi 6P berarti 1P, atau boleh ditulis P saja. 224 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 232 dikurangi 224 hasilnya 8. Berarti nilai P-nya adalah 8, yaitu poin D. Nomor 13, modus dari data berikut ini adalah modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, kebetulan pada data ini yang paling banyak muncul adalah 7 ya. 1, 2, 3. Yang lainnya kurang dari 3. Maka modusnya adalah 7, yaitu poin C. Nomor 14. Modus dari data di atas adalah jika dalam bentuk tabel frekuensi, modus bisa ditentukan dari frekuensi yang terbanyak. Kebetulan frekuensi terbanyak di sini adalah 13, yaitu diperoleh dari nilai 6. Maka modusnya adalah 6, yaitu poin A. Nomor 15. Gambar di atas menunjukkan pekerjaan orang tua siswa kelas 8 sebuah SMP. Modus data tersebut adalah jika bentuknya dalam diagram batang, maka modus bisa ditentukan dengan cara memilih frekuensi data yang terbanyak. Nah, kebetulan di sini data terbanyaknya adalah wira swasta. Maka modusnya adalah B, wira swasta. Nomor 16, median dari data berikut ini adalah kita harus tahu bahwa median adalah nilai tengah dari data yang ada. Caranya, data-data ini harus kita urutkan dari data yang paling kecil terlebih dahulu. Nilai 4 ada 2, nilai 5 ada 2, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 2, dan nilai 8 ada 1. Kita hitung ya, nilai tengahnya dengan cara manual nggak apa-apa ya. Coret kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Karena datanya genap, pasti tersisa 2. Sehingga untuk mencari mediannya, 6 ditambah 6 nanti dibagi 2. 6 ditambah 6 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6. Maka jawabannya D. Nomor 17, median dari data di atas adalah jika datanya dalam bentuk tabel frekuensi, maka kita akan menghitung total frekuensinya terlebih dahulu. 15 ditambah 31 ditambah 35 ditambah 24 ditambah 9, hasilnya adalah 114. Ini adalah bilangan genap ya. Maka untuk mencari posisi median untuk data genap, caranya adalah 114 dibagi 2 ditambah dengan 0,5. 114 kalau dibagi 2 hasilnya 57, ditambah 0,5 berarti 57,5. Ini dihitung dari posisi data terkecil setelah diurutkan ya. Nah, ini kebetulan datanya sudah urut, kita hitung dari frekuensi paling depan ya. Ingat posisinya adalah data ke 57,5 dari frekuensinya. 15 ditambah dengan 31 hasilnya 46, berarti belum kita jumpai ya. Kemudian 46 kalau kita jumlahkan dengan 35 hasilnya adalah 81. Berarti posisi mediannya ada pada frekuensi 35 ini untuk umur 11 tahun. Berarti mediannya 11 tahun, yaitu poin B. Nomor 18, rata-rata nilai kelompok 1 dengan jumlah 21 anak adalah 6,2. Kita pasangkan dulu ya. Sedangkan kelompok 2 dengan jumlah anggota 28 anak adalah 6,9. Jika kedua kelompok digabungkan, berarti total anaknya menjadi 49. Maka rata-rata nilai sekarang adalah cara mencari nilai rata-rata yang baru atau yang gabungan. Caranya adalah pasangannya tinggal kita kali ya. 21 dikali 6,2. 28 dikalikan 6,9 dibagi dengan total anaknya 49. 21 dikalikan 6,2 hasilnya 130,2. 28 dikalikan 6,9 hasilnya 193,2. Hasil penjumlahannya nanti dibagi dengan 49. Kalau kita jumlahkan bagian atas hasilnya adalah 323,4 dibagi 49 hasilnya 6,6. Jawabannya C. Nomor 19, rata-rata berat badan 8 anak adalah 45 kg. Nah, ini pasangannya ya. Nanti kita kalikan. Jika Andi bergabung, berarti ketambahan Andi, maka rata-rata berat badan menjadi 46 kg. Nah, ini adalah rata-rata yang baru ya. Berat badan Andi adalah, maka
caranya kita mencari rata-rata yang baru dengan skema 8 dikalikan 45 kg karena memang pasangannya, ketambahan Andi, kemudian dibagi dengan total anak sekarang menjadi 9 orang. Rata-rata sekarang adalah 46, kemudian 8 dikalikan 45, hasilnya 360, ditambah dengan Andi, kemudian dibagi dengan 9. 360 ditambah Andi kita tulis ulang, 46 kita kalikan 9, hasilnya 414. Maka untuk mencari berat badan Andi, caranya adalah 360 kita pindah ke kanan dengan cara dikurangi ya. 414 dikurangi dengan 360, hasilnya adalah 54. Jawabannya A. Nomor 20. Dalam sebuah kelas diketahui rata-rata nilai ulangan matematika putri yaitu 7,2. Rata-rata nilai ulangan putra yaitu 6,3. Rata-rata nilai kelas itu adalah 6,6. Jika banyak siswa putri 12 anak, maka banyak siswa seluruhnya dalam kelas tersebut adalah skemanya untuk mencari rata-rata diperoleh dengan cara mengalihkan pasangannya ya. 12 anak yang rata-ratanya 7,2 akan kita kalikan. Kemudian banyak anak untuk putra belum diketahui, berarti kita tulis putra dikalikan dengan rata-ratanya 6,3. Kemudian dibagi dengan total anaknya ya, yaitu siswa putri ditambah siswa putra. Siswa putrinya diketahui 12 anak. Rata-rata kelasnya adalah 6,6, 12 dikalikan dengan 7,2 hasilnya 86,4, yang ini tetap, yang bawah juga tetap. 6,6 dikalikan dengan 12 hasilnya adalah 79,2, 6,6 juga harus dikalikan dengan putra, berarti 6,6 putra sama dengan yang bagian atas kita tulis ulang. 6,3 putra ini kita bawa ke kiri ya, akan berubah menjadi pengurangan. 6,6 putra dikurangi 6,3 putra, hasilnya adalah 0,3 putra. Kemudian 79,2 kita bawa ke kanan dengan cara dikurangi. 86,4 dikurangi 79,2, hasilnya adalah 7,2. Berarti banyak siswa putra bisa dicari dengan cara 7,2 dibagi dengan 0,3, hasilnya 24 anak. Ingat, yang ditanya adalah siswa seluruhnya. Berarti siswa seluruhnya bisa dicari dengan cara untuk putri 12 ditambah untuk putra 24, hasilnya adalah 36 anak. Maka jawabannya D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk latihan ulangan paket 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.